Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Kenapa tuh? Kan membahagiakan orang tua itu kewajiban bukan keinginan. Yo. Kewajiban bukan keinginan. Benar itu. Saya tahu kita berdua nggak seumuran, tapi bisa seumur hidup dengan kamu. Putus cinta soal biasa, Terus? tapi kalau putus sekolah masa depan akan hilang secara luar biasa. Oi. Tuh. Jika mencintai mereka adalah seperti memancing ikan, lebih baik saya mundur. Kenapa? Karena ikan kan selalu mempermainkan umpan. Kadang mereka mencari kesuksesan di luar sana. Padahal di dalam rumah udah ada kesuksesan. Di mana kesuksesan kita? Itulah kaki bukit. Baik. Tuh. Oh sukses. Telapak kaki ibu Fajar aja udah bilang gitu. Anak yang sukses itu anak yang sayang sama orang tuanya. Oke guys, saya sudah sampai di tujuan saya, diundang oleh Bang Novel di restorannya ya guys ya. Kali ini saya mau masuk bersama keluarga saya ya. Fajar, assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah datang juga akhirnya. Ibu, makasih banyak, Dek. Masya Allah, Bapak, makasih banyak. Udah mau hampir, makasih banyak. Waduh, akhirnya Fajar bawa keluarganya makan di Sabugin. Ya kan? Ini seperti janji saya sama Fajar untuk ngajak Fajar makan dan cobain racikan saya di restoran saya. Iya. Ayo, Ibu. Jar. Ya. Nah, Jar, tadi kan kita udah milih-milih nih ya. Ibu, Bapak. Nah, kenapa hari ini aku undang ke Sabugin? Karena hari ini janji aku sama Fajar untuk ngajak keluarganya Fajar makan. Amin. Di Sabugin, di restoran aku. Iya. Makanya hari ini, ya hari yang spesial ini aku undang Fajar sama ibu dan bapak, ya. Karena saya bilang, Jar, surganya kamu ini orang tua. Iya. Kamu harus ajak orang tua. Ayo, kamu bahagiakan orang tua kamu. Ya, kita makan bareng-bareng. Sekarang hari ini izinkan aku nggak makan, tapi aku yang masakin. Ya. Iya, Jadi makasih, aku Pak. masakin dulu nih, gitu Iya. ya. Iya, Aku izin makasih. masakin. Jadi biar bisa coba racikan aku. Makasih. Ya kan, biar Fajar. Nah, pertama Jar, yang aku racikin orang tuanya Fajar dulu. Ya. Tenang Jar. Nanti selesai ini ada temen aku juga katanya ada yang mau datang ke sini. Pingin ada yang ini ngobrol sama Fajar. Ibu suka pedas? Iya. Bapak suka pedas? Suka. Ini racikan saya nih. Ini racikan saya sendiri. Biar coba rasanya. Iya. Oke. Oh iya, Fajar yang nggak pedes ya? Ibu bapak suka yang pedas. Ini ketuker, kita harus switch dulu sebentar. Nih, buat Fajar. Yang ini buat orang tua Fajar. Oh ini pedas ya? Yang ini nggak pedas. Oh ini nggak pedas? Ini nggak pedas. Oke. Yang pedas yang ini. Ya. Jadi ibu sama bapak nih anaknya berapa? Empat, Anaknya berapa? Oh, Fajar nomor? 3. Oh, Fajar nomor 3. Paling tua bapak. Oh, paling tua bapak? Oh iya. Kemarin Fajar sempat balik dulu ke ini, Iya. Gorontalo. Iya bang. Oh, ada apa? Ada Buat video klip. bikin video klip? Fajar lagi bikin video klip apa? Lagu. Lagu apa, Jar? Lagu baru.
Hah? Lagu baru. Lagu baru? Iya. Fajar dia penyanyi? Iya. Wah, hebat banget. Apa judul lagunya, Jar? Hidup tak selamanya nangis. Oh, hidup tak selamanya nangis. Memang. Jadi Fajar itu hidup itu tidak selamanya nangis. Jadi itu gimana tuh, Jar? Filosofinya seperti apa tuh? Seperti ya ada seperti orang yang asli Gorontalo itu Fajar Sad Boy. Heeh. Seperti dia itu kan selalu nangis terus kan orangnya itu. Itu makanya saya buatin lagu untuk dia, untuk Fajar Sad Boy itu. Oh gitu. Fajar Sad Boy itu bukannya Fajar? Iya. Fajar bikin lagu untuk diri Fajar sendiri? Iya. Wah. Dia bikin sendiri, Pak? Iya. Oh gitu? Fajar yang nulis apa ada yang bantu nulis? Sama Sama tim juara. Inilah hebatnya Fajar. Pokoknya yang penting cepet. Sebentar, Fajar suka sayuran nggak? Iya. Ibu bapak suka sayuran? Iya. Oke. Jar, nyambil kita nunggu Fajar punya sayuran. Coba Fajar, kan tadi katanya bikin lagu. Iya. Pengen denger dong nyanyi sedikit. Hidup Lagu dangdut nih. tak selamanya nangis. Wah, hidup tidak selamanya nangis. Iya. Terus? Tak pernah terbayangkan ini semua terjadi. Wih, suaranya keren loh. Dulu aku dibully. Oh jadi kisah hidupnya Fajar. Ku pikir Apa Jar? Ku pikir ini mimpi. Bum tak tak. Bum. Iya. Dulu kerjaku tidur, berteman dengan kasur. Berteman dengan kasur. Dikirain berteman dengan kasur. Hidup tidak Lagi. teratur. Akhirnya bertemu Denny Cagur. Wih, Bang Denny Cagur, top. Jadi ini lagu untuk Bang Denny Cagur apa gimana? Itu lagu baru. Lagu baru? Iya. Khusus buat siapa lagunya? Untuk semuanya, ada lanjutannya juga. Apa itu? Eh, Makasih. Hidup tak selamanya nangis. Kita dagingnya lagi ya. Akhirnya ku bisa bertemu dengan banyak artis. Dulu ku sangat ngefans habis. Ayo Tenteng Roban Ansur Rapi Ahmad Atta Halilintar Rici. Wih, udah ketemu tuh? Fajar udah ketemu sama Atta Halilintar sama Ricis? Iya. Gimana kesannya? Ayo Tenteng Karuben Ansur Ka Rapi Ahmad Ka Atta Seneng Halilintar nggak? Ka Ria Ricis. Seneng nggak? Syukurlah. Hah? Iya. Seru? Iya. Nah, dari semua itu yang Fajar ingin jadi nanti pingin seperti siapa? Gimana? Dari tadi Iya. teman-teman artis yang Fajar ketemuin, Ya. ke depan sosok siapa yang Fajar ingin mau menjadi seperti dia? Siapa? Sosok diri saya sendiri. Hebat kan? Karena Orang mau merasa jadi siapa, tapi Fajar tidak pernah mau menjadi orang lain. Dia hanya mau menjadi diri dia sendiri. Karena dirinya lebih baik daripada diri orang lain. terkadang ada orang yang hanya suka dengan orang lain, Oh gitu ya? tapi lupa untuk menyukai dirinya sendiri. Tuh, tuh. Nih, ini namanya kelihatan nih Fajar, sosok Fajar yang, mohon maaf ya Bu, Iya. pinter gitu ya. Iya. Dia selalu mengagumi kelebihan apa yang dia punya dalam dirinya. Iya. Emang setiap orang itu kalau mau menjadi orang yang hebat, dia harus bisa tahu kelebihan dalam dirinya. Ya kan? Iya.
tapi bukan berarti untuk sombong, Iya. tapi untuk bisa berguna kepada orang banyak, ya. Ini buat Fajar nih. Iya. Karena harus orang tua duluan, baru anaknya. Iya. Bener kan? Iya. Iya Jar? Setuju nggak? Iya. Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Hanya orang bodoh yang ingin salah kali, hanya orang pintar. Hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tuanya. Kenapa tuh? Kan membahagiakan orang tua itu kewajiban bukan keinginan. Iya. Kewajiban bukan keinginan. Benar itu. Benar itu. Bahasa tadi saya sampai salah mikir. Ini dia salah ngomong apa gimana? Kok ternyata Ego. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak boleh langsung judge. Ya kan? Kalau tadi saya mikir sebentar saya langsung ngejudge Fajar, nih Fajar salah bicara apa gimana? Tapi ternyata pas saya mendengarkan, Betul juga. oh betul juga. Gitu. Alhamdulillah. Nah, coba. Wow, enak ya. Coba Fajar, Bapak, sinian. Ibu. Ayo, cobain doa. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa yang cepat dikabulkan itu adalah doa makan. Kenapa? Karena habis doa. Habis doa makan. Bener banget ya? Ya, doa yang paling cepat dikabulin. Habis doa, makan. Doa makan. Pinter ini. Pak, Bu, punya anak kok pinter banget ini? Hah? Alhamdulillah. Coba Bapak sama Ibu cicipin. Saya pengen minta komennya. Tapi harus jujur. Iya. Enak bilang enak, enggak bilang nggak enak. Iya. Ya kan? Ya, mari. Boleh, ayo coba. Mari, Bang. Ayo, silakan. Ini minumnya nanti di sini ya. Ayah ibu dulu. Ayo. Bismillah. Bismillah. Abang juga makan. Oh, saya barusan. Saya cuman di sini menjadi pelayannya Fajar dan keluarga. Makasih, Bang. Iya dong. Seperti apa yang saya bilang. Saya undang Fajar dan keluarga untuk melayani. Ayo, Fajar dimakan. Nah, jadi hari ini apa yang saya janjiin sama Fajar, saya ngajak makan Fajar bersama keluarga di restoran saya. Alhamdulillah Allah mengabulkan dan diberikan kesehatan Fajar dan keluarga sehingga bisa sampai di restoran saya, dan juga saya juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa duduk bersama-sama di sini untuk mencicipi makanan yang saya hidangkan untuk keluarganya Fajar. Amin. Makasih, Bang. Amin. Nah, saya pengen tahu coba apa rasanya apa? Enak, Bang. Hah? Kepedesan kah? Enggak. Pedas nggak Ibu? Enggak. Enggak. Pas pedasnya. Pedas. Enak. Iya. Fajar? Saya sebelum makan itu jangan nilai tentang enaknya atau tidak enaknya. Oh gitu. Jangan menilai itu dulu, jangan menilai tentang kemahalan maupun keenakannya. Oh, terus? Tapi nilailah dengan diri kita sendiri bagaimana cara agar kita bisa mensyukuri apa yang ada. Oh gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan. Oke. Supaya tidak didustakan dimakan. Iya. Setelah jika kita sudah mensyukuri maupun itu enak maupun tidak enak itu dibalik kesedihan dari enak. Iya. Jadi Tapi gimana? jujur, ini enak Bang, sumpah. Sumpah. Iya. Enak banget. Coba makan dulu. Yang lebih enak juga itu makan bersama Abang. Oh. Jago di speak. Gue coba di speakin bos. Fajar nih memang dari lahir dulu sejak dini itu udah pinter bicara atau dia punya kelebihan atau gimana sih? Kok bisa? Menurut saya ini Fajar anak yang memang mempunyai kelebihan. Mungkin di luar sana ada orang yang selalu nyinyir tentang Fajar, tapi kalau saya selalu melihat perspektif yang berbeda tentang Fajar. Karena saya melihat dari sosok Fajar ini ada suatu kelebihan yang orang nggak punya. Nah, apakah kelebihan itu ada teman-teman
netizen yang nonton mungkin ada yang nggak tahu apa sih kelebihannya Fajar, atau mungkin apakah kelebihan ini cuma dibuat-buat, apa memang benar Fajar punya kelebihan gitu kan. Nah, saya ingin tahu itu dari ibu dan bapak gitu. Nyambil makan aja, nyambil Iya, santai, kita ngobrol santai. Bismillah. Begini Bang, dia masih Alhamdulillah, bismillah. kelas 5 SD. Fajar ini masih Alhamdulillah. ikro 3, Kelas berapa? kelas 5 SD. 5 SD. Setelah itu dia jatuh sakit Bang. Oh, Fajar sempat jatuh sakit? Iya. Oke. Jadi sakitnya hanya tidur selama 13 hari. Tidur selama 13 13 hari. hari. Tidur dalam arti kata Fajar tidak bangun-bangun, atau dia tidur tapi melek? Ya, dia bangun hanya ke toilet, tidur lagi. Jadi mau dikasih makan nggak mau. Oh. Hanya air. Berarti nggak makan selama 13 hari? Iya, hanya air. Hanya minum air? Air putih. Air putih saja? Iya. Nggak ngopi? Nggak pernah ngopi. Itu kenapa? Ya itu, dia hanya suka tidur. Dia bilang, Bapak, saya hanya mau tidur. Fajar makan, dia bilang, udah lapar Papa. Fajar mau ke sekolah, dia bilang, Papa pokoknya saya mau tidur saja. Jadi sudah 13 hari, saya undang teman, tolong lihat akan sama si Fajar, hanya tidur terus. Baru dikasih air, dia lagi sudah tidak mau tidur. Selesai 13 hari, jadi dibawa ke rumah sakit, suruh periksa di rumah sakit, tidak ada penyakit. Jadi 5 hari di rumah sakit, dibilang diminta pamit sama dokter kalau bisa dia mau diruqyah dulu. Oke. Iya. Jadi sempat mau diruqyah? Iya. Jadi dikasih izin dokter, dibawa ke rumah. Jadi di ruqyah udah berapa orang yang ruqyah tapi tidak ada juga. Tetap begitu? Iya. Selama 13 hari? Oke, kita lanjutin lagi, nyambil makan. Nanti kalau dingin nggak enak, mungkin ayo sambil makan. Nanti kita lanjutin lagi. Tidak. Ya kan? Jadi ternyata Fajar 13 hari tidur tidak kebangun-bangun. Bangun hanya ke toilet, tidur lagi, minum air putih. Coba, kalau teman-teman 13 hari nggak makan gimana coba? Kalau gua 13 hari nggak makan, mati bos, gila. Hah? Lambung gua bisa gile, kriuk-kriuknya udah parah udah. Ini 13 hari, dia nggak makan, minum doang. Top, itu luar biasa. Iya, saya aja orang tuanya kalau puasa 1 hari. Puasa 1 hari? Iya, susah. Susah. Apalagi ini Fajar punya udah 13 hari, saya nangis Bang. Oh gitu? Fajar Terus? ayo makan, tapi tidak mau makan. Jadi pernah saya belikan bakso, Fajar saya paksa makan. Fajar, jadi saya pikir baksonya ini sudah dikunyah ya, sudah dimakan. Jadi hanya satu saja, dia bilang satu aja Papa kasih masuk. Saya pikir dia sudah makan. Nanti jam 2 malam ibunya bilang, Pak, pipinya ini si Fajar bangka. Ini bakso tadi bangka di sini, hanya disimpan di sini Bang, nggak dimakan. Baksonya nggak dimakan? Iya. Kenapa itu, Jar? Tahu. Nggak Itu tahu? ya, iya, Tahu Itu umur berapa? 10. 10 tahun. Umur 10 tahun. Nah, Jar, tambah lagi nih, masih dagingnya. Ayo. Maaf. Maaf, baru bangun. Baru Bang. Oh, maaf, baru bangun. Kirain masih 2017. Udah. Belum, ntar dulu, masih ada lagi. Udah, nggak usah. Nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Yang saya rasain ya biasa terus. Saya itu mimpi ada warna putih gitu cahaya samperin saya gitu. Terus? Bilang apa? Saya nggak tahu, saya sudah lupa, cuman cahayanya itu nempel sama saya begini. Terus saya sempat teriak, Ma. Oh, manggil mama? Iya. Terus? Ma, Bapak. Pak? Setelah itu tertidur lagi.
Setelah itu pada hari Selasa saya mimpi di samping rumahnya saya. Saya punya opak sendiri, saya mimpi meninggal hari Jumat. Terus saya ceritain sama mama dengan istrinya. Saya ceritain, Mak, mati, saya mimpi Pak Wahim meninggal hari Jumat. Terus kata mama dengan mati bilang, gak usah percaya itu hanya di mimpi. Pada akhirnya meninggal hari Jumat sore. Subhanallah. Benar itu? Iya benar. Jadi pada saat Fajar bicarain itu, terus ibu tadi nggak percaya? Iya, saya bilang itu mimpi itu cuma bunga-bunga tidur saja. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata, Betul juga di Jumat meninggal itu. wah subhanallah. Ini orang tuanya loh yang ngomong, teman-teman netizen. Sudah Ya. baru-baru ini sudah dikonfirmasi juga di Gorontalo. Sebelum ada kita ada yang memang betul. Konfirmasi. Iya. Itu nyata, Bang. Berarti Fajar mempunyai kelebihan yang orang nggak punya. Subhanallah. Masya Allah. Berarti Fajar ini anak yang memiliki keistimewaan. Terus yang Fajar rasain apa lagi? Saya rasain tuh kejadian di Palu. Yang kedua dulu di si Oma di makam. Hah? Oma siapa? Madoli. Oma Doli. Madoli. Oh iya, Nah, si Oma Doli, si Tante Ati dipanggil si Fajar ke makam tetangga, Tante ke Ati. makamnya Nani Wartabone pahlawan di Gorontalo. Ada anaknya sakit. Tibanya Fajar, Tante Ati cerita, dia bilang ini anak yang saya mimpi semalam. Tante Jadi Doli ini yang meninggal. yang waktu dia masih sakit ya. Oh tante itu bilang dia mimpi Semalam ketemu anak ini. mau ketemu Fajar. Iya. Oh terus? Nah, baru Fajar ambil air dikasih sama Oma. Oma ini. Oma ini yang sakit. Nah, selesai minum, sudah minta duduk, sudah minta makan. Bisa. Iya, siang itu. Tadinya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Jam bangun. 10 pagi. Baru jam 5 sore anaknya Oma ini datang ke saya, ke orang tuanya Fajar. Iya. Dia bilang Fajarnya, saya bilang Fajarnya masih tidur. Kenapa? Dia bilang Mama sudah sehat, so minta dulu mau makan. Saya bilang Alhamdulillah, dia bilang hanya Fajar kasih air. Nah, baru nanti saya bilang biar saja nanti selesai maghrib si Fajarnya saya suruh ke lihat sama Oma. Jadi jam 6:30 si Fajar sudah pergi sama Oma itu. Oma. Hanya si Fajar bilang gini sama anak-anaknya Oma ini. Si Oma dipindah saja. tempat saja ke rumahnya anaknya. Karena masih di rumah orang tuanya kan, makam. di makam. Siapa? Makam Nani Wartabone si yang sakit ini. Oke. Iya. Tinggalnya di dekat makam. Ya, di Di belakang makam ada rumah. Oke. di museum situ yang Museum situ ya. Baru si Fajar bilang dipindah saja ke rumah anaknya. Suruh Ja- pindah ke rumah anaknya. Iya. Jangan taruh di situ. Iya. Iya. Jadi dipindah, baru si Fajar ngomong sama anaknya, diperbaiki semua, besok Oma itu akan meninggal. Hmm. Ya besok meninggal. Langsung. Iya, meninggal. bisa tidur. Udah dua. Fajar bisa tahu dari mana hal-hal kayak gitu? Saya juga sih gak tahu soal begitu, tapi kalau hayalan itu kadang muncul gitu, terus saya mencoba untuk mau istighfar, astagfirullahaladzim. Terus mulut sendiri yang bercerita gitu, Iya. Mulut sendiri yang ngomong. macam yang sama Bang Denny katanya Pak, Mbak Denny apa? waktu hari Jumat. Oh, Gitu, Pak. waktu dia mau diundang sama Deddy Deddy Corbuzier. Corbuzier Hah? Jumat, waktu itu si Fajarnya jatuh pingsan. Saya pulang dari Jumat. Kenapa? Saya Riki dia jatuh pingsan sudah di kamar. Hah? Baru dia teriak, ada yang namanya waktu itu di Gorontalo. Hah? Hanya saya sama dia. Dia bilang, Mama, dia bilang, Mama, besok ada Oma meninggal. Oma siapa? Omanya Oma di Gorontalo. Gorontalo. Waktu Ah. dia di sini sama di rumahnya Bang Denny. Baru DP besok mamanya nelpon kemari.
ada oma meninggal di sebelah rumah. Nah, Itu yang kejadian di Jakarta itu. yang kejadian di Jakarta Iya. itu. Iya. Subhanallah. Terus? Ya. Sudah besok mamanya, saya bilang Fajar itu, Fajar bilang, apa yang saya bilang Papa? Dia ndak sadar ngomong Nah, itu. terus yang nggak jadi ketemu Deddy Corbuzier kenapa? Karena dia jatuh pingsan. Jadwalnya Pingsan. kan tanggal Iya. 13 kemarin dari Kombusir. Kalau sama Deddy ngelihatnya apa? Kalau Fajar Nggak ngeliat, sempat. ngelihatnya apa? Nggak sempat. Nggak sempat lihat sama Pak Deddy. Sempat Nggak lihat. sempat itu. Karena podcast ada di 3 podcast waktu itu hari Jumat, selesai Jumat. Karena Fajarnya jatuh sakit, pingsan, jadi tidak ada, dibatalkan semua. Subhanallah. Berarti Fajar ini sosok anak yang memiliki kelebihan. Iya. Ya, subhanallah. Ayo jam makan lagi. Iya. Pak, ayo. sini. Sudah. Nenek. Maaf saya asak seriawan. Ya. Oh, oke. Bisa makan apa saja. Makasih Bang. Apa kepedesan, Ibu? Nah, pedisan cuma seriawan sakit. Saya dari sakit, Hah? tangan saya begini terus nggak tahu. Kenapa? Saya punya tangan dari dulu begini terus. Jadi begini kenapa? Begini terus kayak Kayak zikir. zikir. Oh, Masya Allah. Tapi apa ya, tiba-tiba gitu hanya gitu nggak bisa Itu terdiam. biar ini gini terus. Ingatnya itu gitu-gitu. Dari habis sakit itu gini tuh saya Sampai seperti sekarang, orang zikir. Kayaknya zikir dalam hati. Biar ada tidur itu dia kadang-kadang tangan. Subhanallah. Dalam hati juga berzikir tuh. Insya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya Aziz, ya Aziz. Hah? Fajar Masya Allah. Insya Allah. Begitu juga. Fajar bisa tahu, bisa lihat ini orang baik, ini orang tidak baik. Insya Allah. Fajar bisa ngerasain. Insya Allah. Masya Allah. Kan yang saya rasain dari Bang Novel ke depan itu ada yang Bang Novel mau bangun, Bangun. ada yang dia Usaha. ingin bangun, Amin. Usaha. termasuk itu ya tentang keluarganya atau ada sesuatu yang dia mau buat usaha, tapi dia belum mau menceritain privasinya kepada orang lain. Nah, Takutnya itu yang dia ceritain itu belum tertentu dengan apa yang dia ceritain. ya. Ini yang sedang dirahasiakan. Siap. Tapi saya yakin karena Allah Ta'ala insya Allah Amin. bisa Amin. berjalan Muhammad. dengan yang lancar. Amin. Masya Allah. Salam Muhammad. Ya, terima kasih Fajar. Ya. Kita harus lebih baik berdiam Iya. dengan tujuan apa yang kita inginkan. Iya. Ya, hasil nanti menentukan. Iya. Iya. Ya. Biarlah waktu yang Aktu yang menentukan. Iya. Waktu kan yang saya sudah bilang kan kesuksesan itu seperti banyaknya tempe. Kesuksesan Seperti seperti banyaknya tempe. tempe. Kenapa tuh? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bener. Sukses itu seperti tempe. Kenapa? Karena gak ada yang tahu. Coba engkau lihat begini tangan kamu, sama saja engkau melihat masa depan. Coba lihat begini tangan kiri kamu, lihat begini seperti saya, kayak gitu ya. Tuhan memberikan tangan kita 10 agar semuanya punya pasangan masing-masing yang seperti saya lakukan. Gila, kena bos, kena. Gila, Fajar duluan. Hidup bukan untuk mengejar nama, tapi hidup untuk mencetak makna. Iya. Benar ya? Setuju kan? Benar tuh. Ya kalau kita mengejar nama, kita nanti suatu saat kan akan mati meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita mencetak makna, makna yang kita ciptakan itu dikenang orang. Nah, begitu juga seperti anak ayam dengan induknya. Anaknya ayam bertanya kepada induknya, bilang, "Mak, kok kita nggak diberikan nama ya? Hanya manusia yang ada." Terus induknya berkata, "Iya, jelas mereka kan masih hidup. Mereka kalau masih hidup mereka ada nama. Kalau udah mati mereka nggak ada nama. Mereka nggak ada nama. Tapi kalau ayam udah mati kita masih punya nama. Apa namanya? Ayam goreng."